Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat donat seperti gambar seperti ini, yang dimana gambar ini mungkin hampir menipu mata, padahal ini adalah donat bukan asli ya. Sehingga bagaimana sih cara membuat donat real seperti ini? Ya, kita langsung saja ke lembar kerja Blender. Kita gunakan Blender 4 versi 4 ya. Kita tadi sudah hapus cube-nya. Kita masukkan objek baru donat. Tekan Shift A. Kita pilih mesh di sini torus. Sebelum kita mengklik yang lain atau menaktifkan objek ini, secara otomatis Blender menyediakan parameter dari objek tersebut, yang dimana di sini kalau kita lihat kayak cincin ya, sedangkan donat kan dia lebih besar dan ada lubang di tengahnya misalkan ya, maka kita bisa mengatur radiusnya. Misalkan di sini saya masukkan 0,45 dan kita bisa menambahkan segmennya ya, tergantung kebutuhan kita. Sekarang kita sudah memiliki donat yang masih kotak-kotak. Oke. Nah, kalau kita klik kan sudah hilang ya di sini parameternya ya. Sekarang kita memberikan objek donat ini, kita beri nama donat, dan di sini kita akan memberikan modifier yaitu subdivision surface, membagi divisi permukaan. Kami menggunakan Blender 4.0, jadi tampilannya seperti ini. Kalau Blender 3 ke bawah mungkin dia langsung banyak ya. Oke, kita klik subdivision surface. Di sini kita ada parameter cat mold dan simple ya. Kita pilih yang cat mold, dan di sini ada 2 poin. Yang pertama level viewport, yaitu ini nih namanya full viewport ya. Sedangkan yang berikutnya adalah render, hasil akhir ya. Oke. Viewport levelnya ini 1, kita tambahkan lagi jadi 2, atau kita langsung tambahkan lagi jadi 3. Jauh lebih halus ya. Tapi ingat, di render ini juga kita samakan. Karena apa? Kalau kita nggak samakan, misalkan ini 1, sedangkan viewportnya kita 3, secara tampilan sih bagus. Cuma hasil akhirnya adalah 1 kayak ini nih. Nah, gini. Ya. Jadi kalau bisa kita samakan saja. 2 pun sebenarnya cukup ya. Seperti itu. Ini advance kita tidak perlu ya. Kalau mau rekan-rekan otak-atik silahkan. Oke. Nah, ini belum halus, jangan khawatir. Kalau kita klik kanan terus set smooth, akan langsung jadi lebih halus lagi. Cuma saat ini kita menggunakan flat aja supaya kinerja dari laptop jauh lebih ringan. Oke. Ketika sudah, kita apply sehingga donat sudah jadi. Kita coba perhatikan, donat ini tidak rata dan bergelombang, sehingga kalau kita tampilan donat seperti ini masih belum dikategorikan seperti makanan donat, mungkin kayak mainan ya. Oke, kita akan berikan gelombang-gelombang permukaan, semua permukaan ya, dengan cara kita ke edit mode, tekan tab ya. Di sini rekan-rekan perhatikan lagi, ingat kembali materi sebelumnya, ada untuk vertex, untuk edge atau untuk garis, dan untuk face atau permukaan. Kalau misalkan vertex ya, kita tekan G atau grab di sumbu
manapun, ya. Yang tertarik hanya satu atau yang terpilih saja. Atau misalkan kita pilih ini, kita grab seperti ini saja. Sedangkan kita pengennya itu secara ya sebagian radius yang enggak jauh dari titik inilah, misalkan contoh. Maka dari Blender menyediakan yang namanya edit proporsional ini, atau tekan shortcutnya O, ya. Dan di shortcut O atau editing proporsional ini ada banyak pilihan. Nanti rekan-rekan bisa coba. Saat ini kita akan memilih yang smooth aja. Kita nggak checklist semuanya. Kita tekan G atau grab. Nah, tuh kan, Masya Allah ya, bagus ya. Nah, kalau tekan Z hanya di sumbu Z saja. Kalau kita scroll mouse-nya, radiusnya akan terpilih. Nah, seperti itu ya. Coba kita radiusnya lebih banyakin. Grab. Jangan lupa yang bagian bawah juga sama ya. Tampak dari atas ya. Sekarang kita akan lihat lagi gambarnya. Ini ada melengkung dan masuk ke dalam ya. Seperti itu. Kita kembalikan lagi ke edit mode. Lihat dari sisi depan. Kita pilih face. Kita ambil yang garis tengahnya ya. Lalu kita scale, radiusnya kita turunin lagi. Ya, seperti ini kali ya. Oke. Donat sudah jadi. Ya. Terus kita akan berikan warna. Di sini ada warna lebih muda ya, putih ya, mungkin nanti ya. Sini warna orange. Oke, kita masuk ke material di sini. Atau kita bisa pergi menu shading, bisa, silahkan. Rekan-rekan tinggal pilih yang mana. Lalu kita tekan new. Kita beri nama donat. Oke. Di sini warnanya kita pilih ya seperti ini. Ya. Kalau rekan-rekan lihat di sini sudah ada muncul ya. Hanya saja di sini kan ada warna putih ya. Nah, di Blender ada fasilitas yang namanya texture paint. Ini. Texture paint. Yang dimana texture paint ini ada 2 lembar kerja. Yang sebelah kiri lembar kerja secara 2 dimensi. Sedangkan ini secara 3 dimensi atau secara view shading lah. Seperti itu. Kita bisa scroll ini, bisa scroll untuk memilah-milah, untuk memilih ya, seperti itu. Nah, kalau secara umum memberikan warna kan pakai material ya, dan kita tidak bisa nih langsung memberikan warna, tidak bisa, missing tekstur ya. Caranya bagaimana? Di menu shading tadi ini, yang biasanya kita base color atau warna dasar, kita akan memberikan warna corak atau tekstur corak ya. Maka kita bisa
menambahkan menambahkan image tekstur ya. Tekan Shift A, lalu tekan pilih atau ketik image tekstur. Nah, warna kuning, warna putih. Jadi kalau untuk menggabungkan, kita memadukan warna dengan warna. Ya, seperti itu. Dan di sini akan berubah warna hitam. Kenapa warna hitam? Berarti ini ada sesuatu yang salah atau yang belum dimasukkan filenya. Ya, di sini belum ada file yang kita masukkan. Kalau open, kita memilih file yang sudah ada di laptop kita. Kalau new, kita membuat yang baru. Sedangkan yang di sini sebelah kiri, browsing image yang sudah ada kita buat di file Blender ini. Oke, ini kita diamkan dulu. Ya, kita coba pergi ke texture paint. Sebelah kanan 3 dimensinya dan sebelah kiri 2 dimensinya. Kita akan menambahkan tekstur gambar, tekan new, name-nya kita kasih nama base donut ya, terserah nanti namanya apa aja. Width height-nya, lebar tingginya ini saya bentuk bagi 2 supaya tidak terlalu besar file image-nya, file gambarnya. Color, kita ambil color dasar aja, donut. Ini ya. Kalau sudah, kita klik OK. Di sebelah kiri secara 2 dimensi sudah ada, sudah jadi. Sedangkan sebelah kanan masih warna hitam. Artinya di sini di shading kita bisa pilih yang sudah kita buat di file Blender. Ya. Kita sudah samakan antara kanan dan kiri. Ya. Sekarang kita melihat ada beberapa fasilitas yang rekan-rekan bisa lihat. Yang kanan pun juga sama, ini pun juga sama. Artinya rekan-rekan bisa memberikan corak di sini atau rekan-rekan beri corak di sini. Ya, seperti itu ya. Bisa ganti warna. Ya, seperti itu. Kita undo lagi. Di sini ada radius, ada strength, kekuatan. Radiusnya kita bisa perbesar, bisa perkecil. Shortcutnya ini tekan F aja, lalu geser mouse-nya, maka akan secara otomatis besar. Kalau untuk strength, tekan Shift dan tahan F. Lalu kita bisa menggerakkan seberapa strength-nya, menggerakkan mouse ya, seberapa kekuatan dari si strength-nya itu sendiri. Ya gitu rekan-rekan. Undo lagi, kita pilih warna putih. Warna putih ya. Berapa warna putih? 1 kali ya. Ini 0. Oke. Nah, di sini kita akan atur radiusnya 30 saja, 50. Strength-nya 0,3. Oke. Di sini ada pilihan jenis blendingnya, jenis coraknya, jenis warnanya yang kita akan pilih. Ya, kalau saya pilih yang mix saja. Nanti rekan-rekan silahkan coba satu persatu. Ya. Dan di sini juga ada soft smear, clone, ya kayak di Photoshop lah, seperti itu. Ya. Nah, karena di sini saya mau memberikan corak putih yang dimana nggak seperti ini ya, biar rata ya, seperti itu. Nah, maka saya
akan memberikan bantuan garis bantu di sini. Kita undo lagi. Saya akan pergi ke edit mode dengan tekan tab langsung di sini. Kita pilih yang face. Coba kita lihat dari arah depan. Kita pilih yang kira-kira tengah ini ya. Kita klik 2 kali. Kalau rekan-rekan menselect 2 kali nggak bisa, rekan-rekan bisa di menu edit, preference, lalu di input, lalu checklist emulate 3 button mouse ya. Nanti rekan-rekan bisa seperti ini. Jangan lupa tadi di save preference. Oke. Ketika saya men-select di sini langsung terselect gambarnya ya. Langsung terselect. Ini sepertinya terlalu besar radiusnya, saya rubah ke 40. 35 aja coba 40 coba ya 40. Oke, sekarang saya coba goreskan. Nah, sepertinya sih sudah cocok rekan-rekan. Masya Allah, tabarakallah ya. Jadi tinggal rekan-rekan atur saja ya di sini tingkat putih coraknya seperti apa. Dan kalau sudah, jangan lupa ini kan filenya masih image-nya belum tersimpan. Untuk menyimpan di sini kita lihat image ada tanda asterik, tanda bintang, artinya ini belum tersimpan. Maka kita klik image, save. Kita berikan nama base donut, save image. Ya. Oke. Sekarang kita lihat lagi. Di bagian tengah juga ada, ditambah lagi ini ada masuk ke dalam. Nanti ini di Blender ada namanya sculpt ya, sculpting. Ya di sini nih, sculpting. Ada ya. Oke. Kita kerjakan dulu yang di sini. Bagian tengah kita minta bantuan garis, tekan tab. Kita pilih 2 lah, ini 1, ini 1. Oke. Ini ada garis bantu bawah dan ada garis bantu atas. Ya. Kita berikan corak. Ya. Lalu yang bawah ini sudah cukup. Bagian luar dan bagian dalam ya. Sekarang kita berikan sculpting. Kita simpan lagi ya sampai asteriknya hilang. Oke. Sekarang kita pergi ke sculpting. Nah, di sini ada macam-macam pilihan. Mulai draw sharp, clay, dan segala macam. Nah, nanti rekan-rekan bisa coba semuanya ya. Apa saja sih yang terjadi jika kita milih yang ini ya, dengan si objek ini. Dan rekan-rekan bisa melihat di sini ada previewnya ya. Clay strip, coba kita ya seperti itu, undo lagi, clay hitam, ya. Kalau saya coba pilih yang ini ya, jauh lebih halus ya. Ini saya strength-nya buat 0,5, radiusnya 35 ya. Coba kita garis-gariskan ya.
Oke. Sculpting sudah jadi, artinya donat pun sudah jadi. Nah, kan? Oh iya, Afan, ini di bagian dalam masih belum. Sculpting. Objek sudah jadi, si donat. Si warna juga sudah. Ya. Di sini kita melihat si donat ini dia tidak mengkilat dan kasar ya. Artinya kita butuh shading di menu shading atau pewarnaan ya di sini. Nah, butuh pewarnaan. Permukaannya ini seperti apa? Tingkat metalik. Nah, tuh ya. Masa donat seperti ini ya. Ini kita makan besi nih ya. Roughness, tingkat kekasaran ini mungkin kalau bentuk glaze ya. Kalau ini nah lebih kasar ya. Jadi kita masukkan angka sekian aja lah ya. Di sini ada beberapa parameter lain ya. Subsurface ini apa ya. Terus specular dan segala macam, nanti rekan-rekan bisa otak-atik lihat perubahannya ya, seperti itu. Nah, di sini juga ada tampilan dari wire frame, ada dari solid, ada dari material preview, dan ada render. Nah, ya. Jadi kalau kita lihat di layout sama aja ya. Jadi rekan-rekan, ini tampilan yang nantinya akan ke render seperti ini. Cuma ini kalau di posisi render ini dia agak berat nantinya ya. Seperti itu. Ini kita set smooth aja ya. Klik kanan set smooth supaya tampilan lebih halus. Oke, seperti ini ya. Jadi sebelum kita rubah-rubah semuanya, kita beri alas dulu nih si donat ini mengambang di sini ya, biar tampilannya juga bagus, kena pantulan cahaya juga nanti akan jauh lebih bagus. Oke, tekan Shift A, Mesh Plane. Kita kasih nama alas. Oke. Di sini kita perlebar alasnya, tekan Tab atau menu Edit Mode. Tekan S atau scale, kita kasih skala, kasih 5 aja ya. Wah, biar luas. Tekan tab lagi untuk keluar dari edit mode ke object mode. Donat ini kita akan naikkan ke atas ya. Kita aktifkan snap supaya pergerakannya menempel gitu ya. Kita tekan G atau grab di sumbu Z. Nah, langsung dia menempel di alas. Oke. Ini tampilan apa? Tampilan render. Kalau ini tampilan material, yang materialnya saja ya. Seperti itu. Coba kita lihat di material render. Dan di material render ini ada pilihan. Kita lihat di sini render ya. Render engine ada Eevee, Workbench, dan Cycle. Kalau untuk menghasilkan foto yang realistik, kami sarankan untuk yang Cycle. Tapi tampil juga lebih berat ya di sini ya. Seperti itu. Cycle, terus di sini device-nya kita ngambil dari GPU. Kalau dari CPU dia lebih lambat, ini lebih cepat dikit lah ya. Nah, kalau rekan-rekan belum ada di sini, rekan-rekan bisa lihat di Edit Preference. Terus di sistem, nah rekan-rekan bisa pilih yang optik ini ya. Lalu centang Nvidia atau
apa namanya, yang lebih bagus lah ya. Kalau di sini grafiknya saya pakai RTX yang masih seri lama ya, 2080 seperti itu. Jangan lupa untuk save references. Oke. Nah, kita akan kembali lagi di render property. Di sini ada sampling ya. Sampling itu rekan-rekan perhatikan di sini di cycle. Kalau kita gerakkan nih sampel 1024 ya. Saya coba sampelnya aja cuma 100 aja untuk yang viewport. Jadi samplingnya ada dua. Afan, di sini ada 4, tapi kita lihat fokus di dua ini, viewport dan render. Di viewport artinya yang saat ini kita layar kerja kita ini viewport, sedangkan render itu hasil akhirnya nanti. Nah, di sini kita aktifkan noise threshold aja. Maksimum sampel kita turunkan hanya sebatas kita melihat previewnya saja. Jadi sehingga jauh lebih cepat ya. Nah, seperti itu. Terus di noise untuk menghilangkan bercak putih, titik-titik putih ini. Jadi jauh lebih halus. Tuh, jauh lebih halus. Kalau kita unchecklist ada noise-nya. Kalau kita checklist ini prosesor akan lebih lambat ya. Sehingga saya nggak aktifkan ini. Saya lihat ya, kita lihat coba perhatikan yang di render. Sampelnya 4096. Jadi artinya semakin besar sampel ini hasilnya akan jauh lebih bagus. Cuma butuh waktu render yang lama. Untuk contoh materi kita hari ini, training kita hari ini, saya coba butuhkan sekitar 300 saja ya, 300 sampling aja. Yang nantinya kalau rekan-rekan ingin membuat hasil yang lebih bagus, otomatis ini dimaksimalkan saja boleh ya, seperti itu ya. Untuk itu saja pengaturan sebelum kita acak-acak ya, sebelum kita rubah-rubah si donat ini ya. Yang penting ini donat ini terlihat tidak keras, tidak glossy ya. Donat yang kita lihat kan seperti ini ya. Nah, ini kan tampak kayak lebih ringan ya. Teksturnya ini tampak seperti sebuah objek yang ringan. Ada cahaya yang masuk di dalam sini, di dalam si objek donat ini. Nah, istilahnya di sini adalah subsurface scatter ya. Ini kita bisa lihat jika objek itu tidak diberikan subsurface, maka tampilan seperti ini. Cahaya masuk, tapi yang di objek tidak masuk. Ketika kita menggunakan subsurface, ada cahaya yang masuk di sela-sela dari sebuah objek. Ya, seperti itu ya. Nah, di Blender ini juga ada pilihan yang di menu shading tadi, rekan-rekan ya. Nih, di subsurface. Di sini pun juga ada subsurface. Artinya kalau kita klik di sini, nah, oke, weight-nya kita kasih 1. Radiusnya ini kalau yang atas X, Y, Z, jadi kita buatkan 1 aja, semua sama. Lalu scale-nya kita 0,05 udah cukup lah ya. Nanti rekan-rekan bisa mengatur lagi lah, silahkan ya. Oke, subsurface sudah, sehingga tampilannya sudah seperti ini, sudah cocok ya. Coba kita lihat di layoutnya. Nah, sudah cocok. Kita perhatikan lagi gambarnya ini bentuknya kasar ya, bentuknya kasar. Artinya di sini kita akan berikan
noise, berikan tekstur tambahan di sini, yang dimana di objek donat ini di menu shading, ya, kita akan perhatikan di sini kita akan menambahkan noise image ya, noise atau berisik ya. Nah, kita cabut ini warna base-nya seperti ini ya, nggak ada corak putih ya. Nah, biar lebih ringan. Jadi kalau kita berikan color ke base color sama-sama kuning, dia akan memberikan warna seperti ini rekan-rekan. Oke. Tapi kalau kita memberikan faktornya ke base color, dia akan memperhitungkan faktornya aja, hitam dan putih ya. Dan untuk mempertajam hitam putih ini kita membutuhkan color ramp. Oke. Di color ramp ini kita bisa mempertegas kontrasnya. Tuh. Ya, seperti itu. Kita turunkan ke bawah. Ini ke atas. Oke. Nah, untuk gambar ini noise texture-nya ini lebih bagus lagi, kita fokus di vektornya ini ya. Kita kasih koordinat tekstur. Oke. Dimana kita pilih yang objeknya saja ke vektor. Ya, coba perhatikan kalau kita cabut ya. Kita generate, kita objek ya, ada perubahan ya. Kalau kami lebih suka yang tekstur koordinatnya dari objek itu sendiri di vektor dengan efek noise atau random lah, seperti itulah ya. Terus untuk mempertegas si faktornya itu kita berikan color ramp. Nah, seperti itu. Kalau misalkan kita menginginkan penggabungan antara base color ini, terus ada corak-corak seperti ini, ya, ada warna-warna, mungkin ada yang kosong atau apa ya, maka kita butuh inputan lagi, mix color. Oke. Perhatikan di sini mix color, ada mix. Terus ini bisa milih yang mana. Kalau saya coba ke overlay. Nah, di sini ada faktor yang dimana kalau ini kan warna putih ya. Kalau misalkan warna kita faktornya ke kanan ya. Misalkan ini kita mix misalkan, akan jadi warna putih. Kalau kita rubah ke sini akan berubah menjadi warna dari si A. Kalau ke kanan si B, ke kiri si A. Seperti itu rekan-rekan. Sehingga kalau ini kita masukkan ke B ya, faktornya kita rubah ya, seperti ini rekan-rekan. Ya. Jadi si A ini memberikan warna yang kuning ini, sedangkan si B ini adalah faktor dari yang kita pilih ini. Kalau color, ya, kurang tegas. Kalau kita faktor sama-sama ke fact, maka hasilnya seperti ini rekan-rekan. Ya. Nah, karena kita menginginkan si corak si A saja, jadi kita hanya pindahkan ke faktor saja.
Ini kita kasih warna ya, donatnya sedikit hampir kayak kosong lah ya, atau kasih warna. Oke, kita juga bisa merubah skalanya ini, misalkan 20. Sorry, 20 ya, seperti ini. Sepuluh seperti ini. Detailnya kita bisa ya, bisa rubah-rubah. Detailnya kita kasih 4 misalkan. Nah, jadi kita rubah lagi ke sini. Nah, maka hasilnya seperti ini ya. Ini hanya memberikan warna saja ya rekan-rekan, base color. Sedangkan yang di sini ini tekstur bump atau displacement kalau di Blender itu. Nih, di sini ada displacement. Rata-rata kalau pengen yang lebih ringan ini di normal. Normal itu efek dampak dari sebuah objek warna atau faktor, yang dimana normal ini kalau rekan-rekan lihat ya, Afan agak lama nih ya. Normal itu dia cenderung ke sumbu Z ya. Kalau misalkan ini sumbunya ke sana. Nah, normalnya dia mengarah ke sini, ke samping. Seperti itu. Jadi kalau misalkan tadi yang di shading, di normal kita berikan corak ya. Ya, coba kita berikan corak ke normal. Oke. Kita lihat ini karena normal ini ada warna berbeda. Coba rekan-rekan perhatikan. Dari warna kuning ke warna biru ini belum nyambung, maka kita sambungkan dengan yang namanya bump. Yang warna ini ke height, normal ke normal. Sehingga rekan-rekan perhatikan si donat ini tampaknya sudah kasar, sudah tidak seperti yang tadi lagi. Hanya saja ya, ini sebuah fake atau sebuah tipuan mata saja. Sedangkan ini donatnya sebenarnya tetap halus, hanya coraknya saja yang terlihat seperti bergelombang ini ya, kasar seperti ini. Nah, untuk membuat tampilan itu seperti benar-benar kasar ya, kita hapus dulu. Nah, di sini kita akan fokuskan di displacement ya rekan-rekan. Kita tambahkan noise texture ya. Kita ke displacement ya. Di sini belum nampak terlihat ya. Rekan-rekan bisa perhatikan di sini di material, lalu di setting. Nah, di setting ini di displacement hanya bump saja. Di sini kita langsung displacement juga dan bump juga. Wah, ini gambar donatnya hancur nih ya. Ini kan warna putih ke biru ya. Kita butuh yang namanya inputan lagi displacement. Nih, masukkan. Fact-nya ini kita kasih ke yang height. Nah, sudah tampak seperti ini ya. Di sini ada object space, ada object dan word. Kalau saya pilih yang object space saja.
Di sini ada mid level atau garis tengahnya, ada scale skalanya, ini kita rubah jadi 0,02 misalkan. Nah, mungkin nggak terlihat ya, 0,1 misalkan. Nah, nih, jadi objek ini akan terlihat kasar, benar-benar kasar dia ya. Beda dengan yang tadi ya. Misalkan kita yang color ramp ini tadi masukkan ke normal. Afwan, ini kita butuh bump ya. Ini tampaknya saja tampilan, tetapi aslinya tidak. Sedangkan ini, nah, tampak sekali ya. Oke. Di sini supaya tampilannya lebih bagus seperti ini, kita butuh tekstur koordinat. Kita duplikat aja, Shift D, geser ke sini, object to vector. Nah, jauh lebih cakep lah ya. Oke, kita bisa scale-nya misalkan 100, lebih kecil ya, jauh lebih kecil. Jadi misalkan 20, 5. Oke, seperti ini. Jadi kita untuk skalanya kita kurangi lagi 0,02 ya. Seperti ini. Skalanya kita tambahkan misalkan ke 100. Nah ya, 0,01. Oke, ini teksturnya tampak lebih kasar ya. Seperti itu, tampak lebih kasar. Kalau misalkan 0,1 tadi kan ya lebih kasar lagi. Kalau kita lihat di render, oh seperti ini ya. Jadi kita mainkan di sini skala aja. Ini di displacement ya. Ini yang perlu ditambahkan di sini. Misalkan color ramp tadi ya, color ramp. Nah, kita bisa mempertegas. Ya, seperti itu. Detailnya kita bisa tingkatkan. Ini mungkin cukup 4 saja ya, 4. Terus scale-nya ini kita turunkan lagi 0,01 atau 0,005. Jadi permukaannya seperti ini ada. Terus kita permukaan yang besar juga ada ya. Jadi ini kita duplikat saja, Shift D ke bawah. Oke. Nah, di displacement kita akan mix, mencampurkan. Nah, misalkan contoh, kalau yang ini kita scale-nya di 5. Ya, coba kita tempelkan di sini. 0,1. Ya. Jadi scale-nya kita mainkan di sini. Oke. Terus kita mainkan. Coba kita lihat untuk rendernya ya. Kita coba memposisikan kameranya dulu. Misalkan seperti ini. Ctrl Alt dan 0. Ya.
ada 46 detik ya untuk merender si gambar ini. Ini sepertinya masih kurang real pitch ya. Jadi mungkin skalanya dia lebih lebih gede, lebih besar lagi nih ya rongga-rongganya. Oke, kita kembalikan lagi di Blender. Ya mungkin satu warna aja ya sudah cukup ya. Ini kita hapus aja. Afwan. Coba kita render lagi ya. Bismillah. Nah, ini kita akan memberikan tekstur material di alas ya. Dan juga kita akan berikan apa ini? Objek yang lain sebagai teman ya, mempercantik si objek donat ini ya. Kita akan membuka tekstur, mendownload tekstur di Polygon bisa. Kalau saya lebih banyak pilihan di Ambient CG. Kalau untuk Polygon ini masuknya free, tinggal login saja atau daftar gratis. Di sini ada apa namanya, tekstur untuk alas bisa, ada objek-objek yang free ya, rekan-rekan bisa klik yang free ini. Kalau tekstur ada yang berbayar nanti, ini yang free yang sudah disediakan di Polygon ya, rekan-rekan tinggal bisa pilih aja yang mana yang mau di download ya, seperti itu. Ini ada objek pohon ya, segala macam. Lalu ketika sudah di-download, rekan-rekan akan bentuknya zip ya. Nanti rekan-rekan unzip sehingga akan muncul material ya, seperti itu, muncul material. Nah, kita coba praktekkan. Wah, ini di render udah jadi ya. Kita kasih sampel tadi berapa ya? Sekitar 300, membutuhkan 39. Ini gambar yang sekiranya masih kurang HD lah, seperti itu, kualitasnya masih rendah, masih biasa ya. Oke, kita close dulu. Oke, kita akan berikan tekstur alas ini ya, tekstur alas. Lalu kita tekan new, kita disini kasih granit. Nah, alas granit. Kalau nggak muncul bisa scroll ya, bisa tekan titik di numpad untuk memfokuskan di poin ini ya. Nah, di sini ada prinsipal BSDF, ada material output. Nah, tadi kan kita sudah download dan kita sudah unzip ya, keluar beberapa objek file ya. Maka kita bisa secara otomatis, ini ada base color, berarti kalau kita secara manual kita tekan image tekstur, nanti kita pilih open di sini di tekstur yang bentuk ya, color nih seperti ini, belum tingkat kekasarannya ya. Maka caranya mudah, gampang, ini del aja dulu, tinggal tekan aktifkan prinsipal BSDF ini, tekan Ctrl, tekan Shift dan T. Nah, lalu kita cari materialnya tadi, kita blok kecuali yang ini ya, ini hanya tampilan secara sphere-nya aja. Lalu kita klik prinsipal tekstur, tunggu sehingga objek ini langsung men-setting dengan sendirinya ya, secara otomatis, sehingga kalau kita lihat tampilan untuk mana nih, nah, wow, luar biasa ya, Masya Allah ya, kayak beneran seperti itu ya. Granit sudah. Sekarang tugas kita adalah membuat
cahayanya ini bukan dari ini saja, ya misalkan seperti ini, tapi kita membuat cahaya yang menyerupai gambar contoh ini. Jadi ada cahaya matahari mungkin ya, cahaya matahari yang masuk ke sebuah ruangan terpantulkan. Nah di sini juga ada temboknya pun juga dari granit. Nanti ada objek-objek ini ya. Oke, kita fokuskan kembali. Kita menu ke layout. Kita tekan angka 0 untuk keluar dari mode kamera ini. Ya. Untuk lebih cepatnya kita pakai ini saja lah ya. Material preview. Lalu kita buat kotak, Shift A, kita pilih cube. Lalu kita scale, kalau nggak nonaktifkan sih nggak apa-apa. Scale kali 5. Oke. Scale sumbu Z 0,5. Lalu kita snap, aktifkan lagi, tekan tab, grab di sumbu Z. Grab Z. Oke. Ya, jadi ini sebuah ruangan lah seperti itu. Lalu tekan tab lagi, kita pilih yang face, kita pilih yang ini. Lalu kita tekan I untuk inner apa ya ini namanya? Membuat ini ya, kotak lagi ya, pakai I. Lalu tekan scale di sumbu X, scale sumbu Z. Afan ini nonaktifkan dulu. Scale sumbu Z seperti ini. Lalu kita grab di sumbu X. Lalu kita delete saja face-nya. Mungkin ini kurang lebar ya cahaya. Scale sumbu X agak lebar aja, kita lebarkan dikit. Oke. Lalu kita berikan tekstur yang sama, yaitu tekstur granit. Oke, kita coba lihat rendernya seperti apa secara kasat mata. Oh, gelap. Afan, berarti ada lampu yang hilang tadi ya. Lampunya dia ditutupi oleh kotak ini. Tapi kita juga nggak butuh ini, kita akan butuh cahaya matahari saja. Kita del, lalu kita fokus di word ini, lalu kita pilih yang colornya ini, kita pilih yang sky texture. Cahayanya kita bisa rubah-rubah di sini. Coba kita perhatikan sun size, ukuran mataharinya, intensitasnya, elevasi, rotasi. Coba kita rubah rotasinya supaya mataharinya ya tampak ke sini. Coba kita lihat ya. Tekan angka 0. Nah, itu kan cahaya sudah mulai masuk. Kita rotasi lagi. Oke. Sun size-nya kita ubah ke 50. Oke ya. Mungkin ini jendelanya kita kurang lebarin. Bentar ya. Tekan tab. Coba tekan tab lagi, lihat angka 0. Lihat di kamera di angka 0 di numpad. Coba kita lihat posisi rendernya. Kayaknya terlalu kasar ya si donatnya ini. Maka kita rubah dulu, keluar dari kamera. Jadi kita aktifkan si 0,005 ya, 0,01. Coba kita lihat. Coba kita render hasilnya seperti apa. Baik, ini sudah render, sudah jadi. Dengan sampelnya 300, kita membutuhkan waktu 1 menit 30 detik ya. Ya, seperti ini. Nah,
Ini rekan-rekan tinggal apa yang kurang, misalkan ini coraknya ini kurang ke dalam, terus nanti dikasih objek ya, gitu. Terus juga nanti dikasih cahaya dari samping belakang sini supaya ini tidak gelap ya. Oke. Sekarang kita bantu rubah. Kita tambahkan light yang area saja. Ini kita hide dulu ya, tekan H untuk meng-hide. Lalu scale, grab X. Ini kita atur-atur rotasi sumbu Z supaya terlihat tampak bagus. Coba kita lihat secara defaultnya, secara rendernya yang terlalu terang karena tadi kita meng-hide si box-nya tadi ya. Tekan ALTH. Kita lihat dari dalam. Oke, di sini cahayanya kita tambahkan di 50, coba 50 dulu. Cukup ya 50 ya. Coba kita lihat secara rendernya. Tekan F12. Oke. Ini sudah terrender, sudah cukup ya cahaya yang masuk dari samping belakang. Jadi supaya tidak gelap. Terus juga ini donatnya sudah bagus ya, sudah kasar dan terlihat ringan ya, seperti itu. Nanti tinggal ini yang kurang stretch lagi, terus dikasih objek ya. Oke, kita pilih ke menu layout, lalu kita tambahkan file append ya. Lalu kita pilih objek yang tadi kita sudah download dengan syarat rekan-rekan yang di download tadi sudah unzip ya. Tadi kan pertamanya ini cuma kita tadi sudah kita unzip, jadi mereka punya banyak folder ya, seperti itu. Maka kita pilih yang ini, append. Lalu kita bisa memasukkan objeknya saja boleh, memasukkan teksturnya boleh, material boleh. Nah, kalau kita sarankan kita pilih yang collection. Itu semuanya tergroup ya. Seperti itu. Sudah muncul. Lalu kita scale. Kita aktifkan snap. Grab di sumbu Z. Grab Y. Arahkan yang pojok ya. Lalu kita masukkan lagi file ini kita tekan, tahan supaya dia punya collection sendiri. Masukkan lagi file append yang ini, collection, scale sumbu. Oke, scale. Kalau kita lihat dari kamera ini enggak masuk semua ya. Ntar kita kecilkan lagi objeknya. Contoh seperti ini. Coba kita lihat secara rendernya dulu, secara mentahannya dulu. Kita lihat hasil. Rendernya kurang satu lagi ya. Tadi kita sculpting ini tinggal dikit lagi aja. Objek ini sculpting. Masya Allah. Coba kita ke menu object mode. Kita lihat hasil rendernya. Baik rekan-rekan, dalam waktu 1 menit 45 detik ini hasil gambarnya seperti ini ya. Masya Allah ya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.